منهم تاريم الغناء. Ulama-ulama kita mengatakan sebaiknya bagi orang-orang yang sudah bisa khutbah Jumat atau khutbah atau ceramah, yombok niru dengan khutbah Jumat, gitu loh. Artinya apa ya? Rukun-rukun khutbah Jumat ini kenapa harus dijadiin rukun? Karena ini syariat, ini keabsahannya khutbah Jumat 5 ini. Kalau nggak ada ini, 1 hilang, atau apalagi 5-5-nya nggak ada, ya batal khutbah Jumat. Kalau udah batal khutbah Jumat, sholat Jumat pun batal. Nah, adapun ceramah-ceramah dikatakan oleh para ulama sebaiknya ngikutin seperti khutbah Jumat. Pertama, hamdalah. Ya, ini ilustrasi para ulama tentang khutbah Jumat. Maksudnya jangan khutbah bagi yang sudah bisa ceramah, bagi yang sudah bisa menasehatin orang, bagi yang sudah bisa apalagi selain pidato, kalau bahasa kita sekarang ya ceramah atau pidato, sebaiknya jangan kurang dari 5 rukun khutbah ini nih. Yang pertama, hamdalah. Puji Allah, kenalin Allah sama hamba-hambanya. Oh, Allah nggak butuh dikenalin, kenalin, ingetin tentang Allah, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana gudrohnya Allah, kemampuannya Allah, bagaimana asmanya Allah, Allah memiliki asma, Allah memiliki sifat. Itu kalau ceramah. 5 kandungan ini jangan pernah lepas. Ya. Kenalin Allah. Setelah kenalin Allah, kenalin baginda Nabi Muhammad SAW. Kenalin Rasulullah. Bikin orang cinta sama Rasulullah. Bikin orang tahu sifatnya tuh Rasulullah gimana sih. Bikin orang kenal sama Rasulullah SAW. Bikin orang kenal, kasih tahu. Kalau ceramah tuh kasih tahu, bukan di khutbah Jumat aja. Kasih tahu orang siapa itu Rasulullah, bagaimana perangainya, bagaimana sifatnya, bagaimana sepak terjang dakwahnya, bagaimana menghadapi segala ada kesulitan, bagaimana menghadapi kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan, semua diceritain. Ya. Yang selanjutnya adalah al-wasiyah bittaqwa. Nah, kalau kita lihat pelajaran di sini, kenapa sholawat sama Nabi Muhammad SAW, ya bahkan di khutbah Jumat pun disandingkan kedua setelah hamdalah. Ya karena itu tidaklah Allah disebut kecuali baginda Nabi Muhammad harus disebut. Apa di dalam hadis qudsi? Madzukirtu, tidak ya, lafadznya saya lupa karena khawatirnya diskusi. Yang jelas maknanya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, tidaklah aku disebut wahai Muhammad kecuali engkau pasti disebut. Tidaklah aku disebut kecuali pasti engkau disebut. Allah udah gitu tuh, Allah yang ngomong nih. Tidaklah aku disebut, tidaklah aku diingat, tidaklah aku disebut, tidaklah aku dipuji kecuali engkau harus dipuji. Gitu. Ya ada hadis qudsnya. Ya makanya itu, walaupun di khutbah Jumat disandingkan setelah hamdalah, setelah memuji Allah, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wasiyah bittaqwa. Yang ketiga adalah pesan kepada dengan bertakwa. Takwanya apa? Segala perintah Allah kita harus kerjain, kita harus ngelaksanain. Segala larangan Allah harus kita jauhin. Itu isinya ceramah. Pesan, kasih tahu pesan, jangan ceramah ngalor ngidur wetan ngulon. Yang diomongin amplopnya panitia. Ya Allah, mau ngapain kayak begitu sih? Kadang kan begitu tuh. Kayak habis bahan gitu, kayaknya habis bahan gitu. Kalau habis bahan lu duduk deh turun, ngapa jadi ngomongin amplop panitia? Ada yang begitu ada nggak gitu? Habis bahan tuh dia tuh. Habis bahan tuh ngomong apa gue ya? Ngomong amplop panitia. Oh Allah. Nih, kesan kasih tahu bagaimana larangan Allah, bagaimana perintah Allah. Perintah Allah ada apa aja, ini. Banyak perintah Allah. Biar orang ngejalanin perintah Allah, biar orang ngejauhin larangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir adalah doa membaca ayat qiraatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa? Dalam ceramah pun, walaupun ceramah bebas, hendaknya biar ada ayat Al-Quran. Kenapa? Ingetin ada Al-Quran. Omongin ayat, ucapin ayat, bacain ayat, kasih tahu orang
Ajak orang biar baca Al-Quran, ajak orang ayo biar deket sama Al-Quran, jangan jauh sama Al-Quran. Yang kelima adalah doa lil mukminin. Tuh, kalau lagi ceramah kasih tahu juga, doain mukminin. Iya, selak-selain. Makanya ulama-ulama kita walaupun rohah gitu, walaupun lagi majelis rohah, walaupun majelis santai, pasti ada insyaallah kita begini gini. Ada kan gitu. Itu doa lil mukminin itu artinya. Ada kita diambil sedikit, kita doa untuk mukminin, untuk ya jangan sampai doain, jangan orang dituding aja habis sudah. doain orang kesian, jangan dituding baik lagi ceramah. Tahu dituding, tahu nggak dituding, gitu, wah habis,